itu ngomong yang sama. Kalau kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuah. Jadi yang sebaliknya betul. Sebaliknya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita punya hidup berbuah. Kita punya hidup bisa berdampak bagi sesama. Nah, landasan ayat yang saya pakai, teman-teman sudah suka baca, itu Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca ini ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ini ada perubahan. Tadinya jalan, terus dia berdiri, berhenti berjalan, dan kemudian dia duduk, nongkrong sama orang-orang itu. Nah, pemazmur bilang, berbahagialah orang yang nggak jalan sama nasihat orang fasik, terus tahu-tahu jadi ngobrol, berdiri, stop berjalan, dan kemudian duduk bersama-sama dengan mereka. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Makanya gambarnya tadi, gambarnya ini, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Berbahagialah mereka yang nggak ngumpul sama orang jahat, yang dengerin nasihat orang fasik, nasihat orang-orang yang membenci Tuhan, tetapi yang jalan kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, teman-teman, saya jabarkan lebih lagi. Jadi di pasal 1 ini memberikan tema kunci kitab Mazmur itu sebenarnya bicara tentang apa sih? Bicara tentang berjalan bersama dengan Allah. Terakhir waktu saya ambil mata kuliah tentang konseling, beberapa mata kuliah, ada satu dosen saya selalu bilang, konseling Kristen, it's all about relationship. Semuanya bicara tentang relasi. Dan di kitab Mazmur bicara tentang relasi juga. Relasi kita bersama dengan Allah. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Allah. Nah, ketika kita berjalan bersama dengan Allah, kita akan mendapat berkat. Berkatnya berbuah dan makmur. Itu yang di ayat 3. Kita akan punya hidup yang berbuah, hidup yang makmur. Namun kemakmuran yang dimaksud di sini bukan bicara tentang kemakmuran harta benda. Itu bisa jadi teman-teman baca Alkitab bisa makmur, bisa dapat hikmat, teman-teman bisa hidup dengan lebih benar dan akhirnya punya hidup yang lebih diberkati secara materi. Tapi intinya bukan di situ, tapi keadaan hidup teman-teman, keadaan hubungan teman-teman bersama dengan Allah itu yang makmur. Jadi kalau teman-teman pernah dengar YouTube, sekarang kan zamannya YouTube gitu ya, teman-teman gak usah ke gereja, bisa ikut gereja dari gereja manapun. Ketika dengar firman yang bicara bahwa lewat ikut Tuhan teman-teman bisa sukses, baca Alkitab bisa makmur, teman-teman bisa dapat apa yang teman-teman inginkan. Mazmur 1 ini nggak bicara tentang itu. Mazmur 1 bicara tentang hidup yang berbuah dan makmur, karena terkait dengan tema intinya yang di poin 1 ini, berjalan bersama dengan Allah. Teman-teman akan hidup makmur dan berbuah karena teman-teman berjalan bersama dengan Allah. Nah, bagaimana caranya? Di ayat 2 dibilang, dengan merenungkan firman siang dan malam. Nah, teman-teman, dengan kita merenungkan siang dan malam, kita akan berbahagia. Dan ketika kita berbahagia, blessed bahasa Inggrisnya, teman-teman akan punya hidup yang berbuah dan makmur. Kata Ibrani yang dipakai untuk merenungkan itu bergumam. Bergumam tuh dapat diperluas jadi seseorang yang mengucapkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Jadi bergumamnya ini adalah perenungan yang disengaja dan seksama. Sengaja dan seksama. Seksama artinya detail, konsentrasi. Dan itu adalah tindakan yang sebanding dengan tindakan kita belajar. Kalau teman-teman lagi mau ujian misalnya, atau ada sesuatu penting harus dikerjakan dan teman-teman harus ingat, teman-teman kan akan menggumamkan hal itu gitu ya. Misalnya saya ambil contoh ayam atau telur gitu ya. Kalau kita disuruh mikir ayam dulu atau telur dulu, teman-teman kan akan mikir ayam atau telur. Harusnya ayam dulu ya, karena telur datang dari ayam. Tapi kan ayam datangnya dari telur ya. Ayam kan menetas setelah telur. Jadi harusnya telur dulu. Lah, tapi telur datang ya kayak gitu. Jadi teman-teman bergumam ngomong. Nah, kalau kayak pakai contoh ini kita ngomong terus tentang kebenaran firman Tuhan. Mazmur 1 bicara gimana kita bisa hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Itu kita menggumamkannya.
Fokus yang disengaja untuk mempelajari firman Allah adalah cara agar kita dapat belajar bagaimana menerapkan Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, praktiknya gimana? Praktiknya yang pertama tentu melibatkan Alkitab. Teman-teman perlu punya Alkitab dan Alkitabnya dibaca. Baca beberapa kali. Sekali baca nggak ngerti, baca lagi yang kedua. Sekali kedua nggak ngerti, baca lagi yang ketiga. Dibaca terus sampai mengerti. Diawali tentunya dengan doa. Karena saya percaya Roh Kudus Allah kita yang kita sembah bukan Roh Kudus yang pelit. Waktu kita menggumulkan firman Tuhan, Roh Kudus nggak bakal bilang, aduh ini ngotot banget sih ini orang. Udah gitu aja, belajar kok ngotot banget. Pengen banget sih ngerti firman Tuhan, udah nggak ngerti nggak apa-apa, begitu aja. Saya nggak punya konsep Allah yang seperti itu. Kalau teman sungguh-sungguh cari kehendak Tuhan, minta Tuhan buka pengertian firman, Tuhan akan bantu, Tuhan akan tuntun kita. Jadi baca beberapa kali, kalau nggak ngerti baca lagi, kalau betul-betul nggak ngerti, 10 kali sudah baca nggak ngerti, 20 kali baca udah nggak ngerti, bisa tanya Kak Grace, bisa tanya kakak-kakak di sini yang lebih senior dan Korlani gitu ya. Tanya mereka kalau nggak ngerti. Nggak ngerti juga tanya pendetanya gitu. Ada Kaleri, ada Pak Eka. Yang kedua adalah dalam saat teduh kita berdoa. Doa artinya berbicara kepada Tuhan. Teman-teman bersyukur karena punya motor baru misalnya, dapat kerjaan yang sesuai. Teman-teman bisa memohon, kalau ada planning, memohon supaya Tuhan boleh berkati. Syukur-syukur kehendak Tuhan, insya Yesus. Teman-teman bisa curhat kalau teman-teman lagi ada pergumulan, lagi berantem sama teman, lagi ada konflik sama keluarga, curhat sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Dan teman-teman juga bisa mengaku dosa. Mengakui kekilafan, menyadari bahwa itu mendukakan Roh Kudus, menyedihkan hati Tuhan. Doa. Dan yang ketiga adalah meditasi. Loh, meditasinya lewat. Nah, ketukar. Meditasi itu mendengarkan Tuhan. Nah, meditasi sama doa saya bikin beda supaya kita ngerti aja, tapi sebenarnya bisa dipakai bergantian. Doa kita ngomong ke Tuhan, meditasi kita mendengarkan Tuhan. Nah, meditasi di sini bukan bicara tentang mengosongkan pikiran kayak meditasi timur. Yang teman-teman diem, fokus ke nafas, lupakan teman-teman ada di mana, lupakan segala sesuatu biar teman-teman kosong dan menjadi satu dengan alam semesta. Itu konsep panteisme atau Hindu. Kita nggak pakai konsep kayak gitu. Kita fokusnya kalau meditasi adalah fokus ke Tuhan. Kalau terkait saat teduh, fokus tentang bacaan yang kita gumulkan hari itu. Tapi saya ngerti teman-teman, kita hidup di zaman sekarang, kita hidup di zaman gadget. Dan kalau kita hidup di zaman gadget, kita mudah sekali teralihkan. Kita merasa enak gitu ya, kalau swipe sana, swipe terus gitu ya, karena otak kita terstimulir. Nah, buat anak-anak milenial kayak kita sekarang, diminta meditasi untuk duduk diam, fokus satu hal untuk waktu yang agak panjang, beberapa waktu, itu sulit. Tips saya buat teman-teman meditasi, itu bayangkan teman-teman duduk di tepi sungai, rumputnya hijau, terus ada sungainya mengalir dengan pelan. Sesekali ada daun kering yang terbawa arus. Nah, kalau teman-teman lagi mencoba untuk fokus membayangkan firman Tuhan dan menanti Roh Kudus bicara kepada kita, terus masuk sesuatu misalnya, oh iya ya, ujian besok belum belajar misalnya. Nah, teman-teman ambil pikiran itu, nggak apa-apa. Sadari bahwa ada pikiran lain selain firman Tuhan yang masuk untuk masa itu, dicabut, ditaruh di daun kering yang ada di sungai itu, dan biarkan dia mengalir. Nanti lagi mikir apa lagi, terus kepikir lagi, oh iya nanti saya harus ngobrol sama ini, soal urusan ini yang belum selesai. Diambil, ditaruh lagi ke daun, biar sungai membawanya. It helps. Meditasi, membayangkan, fokus sama firman Tuhan, dan menantikan bisikan Roh Kudus kepada kita. Kemudian journaling, menulis jurnal. Tuliskan hasil satenya, tuliskan kebenaran yang diperoleh, panjatkan doa, ditulis doa yang dipanjatkan, atau evaluasi harinya. Kalau teman-teman mulainya pagi saat teduhnya, evaluasi hari kemarin. Teman-teman bisa cerita apa aja, curhat gitu ya. Oh kemarin saya berantem sama si ini gitu. Oh saya terluka sama ini gitu ya. Oh saya kurang baik, kurang rajin kemarin bla 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 gitu ya. Atau kalau teman-teman satenya malam hari, evaluasi satu hari itu. Dan yang terakhir, iya, punya saya nge-lag nih.
merenungkannya sepanjang hari. Balik lagi ke Mazmur yang tadi, merenungkannya sepanjang hari. Artinya apa? Ketika teman-teman sudah selesai saat teduh, entah 10 menit, entah 30 menit, entah 1 jam pagi itu atau malam itu, dan teman-teman tidak merenungkannya, itu akan berhenti di kepala. Makanya teman-teman harus merenungkannya sepanjang hari. Saya tahu ini nggak mudah, tapi bisa dilatih gitu ya. Teman-teman lagi ngantri, mau bayar ibu warung, habis makan siang, teman-teman renungkan lagi, oh saya tadi pagi belajar apa ya? Oh tentang merenungkan firman siang dan malam. Gimana ya saya bisa lebih fokus gitu. Teman-teman lagi ngantri mau ngisi bensin, motor teman-teman direnungkan lagi. Oh iya, tadi kok saya nggak kepikiran lagi ya gimana supaya merenungkan. Jadi firman Tuhan nggak berhenti di waktu pagi atau waktu malam saat teman-teman saat teduh, tapi jadi merenungkan itu sepanjang hari. Nah ini praktik usul, teman-teman bisa ambil 1, 2, 3. Nggak harus semuanya sesuai waktu teman-teman dan sesuai kebiasaan teman-teman. Tapi ini beberapa praktik yang buat saya menolong saya untuk bisa saat teduh dengan baik. Nah, kesulitannya yang pertama adalah males. Kalau kemarin sudah main handphone sampai tengah malam, sampai lewat jam malam gitu ya, karena nggak bisa tidur, kita main handphone, terus ya tidur jam 1, jam 2, terus besoknya lagi harus kerja atau ada kuliah, dan kita bangunnya kesiangan, kita males mungkin ya untuk bangun lebih pagi. Aduh, semalam tidurnya kurang, tidurnya dilamain dikit deh, dan akhirnya skip waktu saat teduh. Atau malam, udah capek, kita seharian kuliah, seharian kerja, terus kita ngerasa, aduh capek, kayaknya pengen tidur aja, males. Ya, saya alamin juga, teman-teman juga saya rasa alamin. Kita males. Terus cara ngantisipasinya gimana males? Amsal 6 ayat 6 bilang kita disuruh ngeliatin semut. Di Amsal 30 kalau nggak salah itu dibilang semut itu ngumpulin makanan waktu masih musim panas. Jadi waktu musim dingin mereka ada makanan buat musim panas. Terus di bagian lain di Amsal juga dibilang dia pemazmur lewat satu kebun anggur seorang pemalas. Tumbuhan macam-macam ada di situ, anggurnya kehimpit gitu. Jadi bukan kebun yang bagus lagi. Dan itu pemazmur bilang coba liatin mereka. Kalau kamu males, ada ending yang nggak enak yang akan kamu alami. Kalau kamu males sekolah, nilai kamu akan jelek. Kalau kamu males kerja, bos kamu nggak akan suka kamu. Kalau kamu males berjuang, kamu nggak bakal dapat apa-apa. Jadi pemazmur bilang, lihat semut, lihat aja dari hal simple, dan belajar untuk kayak gitu, jangan kayak pemalas. Karena endingnya kamu sendiri yang ngalamin. Ada seorang psikolog terkenal, dia bilang, hidup ini sebenarnya tentang seni membayar. Kalau kita nggak bayar sekarang, kita bayar nanti. Kalau teman-teman nggak berjuang sekarang, nanti tua teman-teman akan bayar apa yang teman-teman nggak bayar sekarang. Jadi hidup itu seni membayar sebenarnya. Hidup itu seni perjuangan. Kalau teman-teman nggak berjuang sekarang, nanti setengah matinya di akhir. Jadi kurang lebih begitu. Simple as that. Terus selain malas apa? Nggak ngerti. Saya saat teduh, saya nggak ngerti gitu ya. Teman-teman pakai renungan, devosional, our daily bread misalnya, santapan harian. It helps, menolong. Ada tafsiran, kalau teman punya handphone Android, nggak tahu kalau iPhone ya. Ada Alkitabpedia, ada Kamus Alkitab Sabda, ada tafsiran Alkitab Sabda juga. It helps, itu menolong kita, tergantung teman-teman bacanya di mana. Kalau yang ketiga, nggak disiplin. Ini tipsnya saya dapat dari materi Cambium. Untuk bisa disiplin, pastikan waktunya dan pastikan tempatnya. Jadi jangan hari ini saat teduh pagi, besok saat teduhnya malam, besok saat teduhnya siang, besok saat teduhnya waktu makan siang, besok saat teduhnya habis bangun tidur siang gitu. Tetapkan harinya biar fokus gitu ya, biar tetap pagi jam sekian di ruang tamu atau di kamar saya mau bangun gitu. Itu menolong kita untuk punya habit yang ajak gitu, yang terus-menerus. Terus selanjutnya nggak sempet. Saya nggak sempet, Kak. Nah, teman-teman, saya baca satu artikel yang mengubah pemikiran saya tentang orang-orang yang suka bilang nggak sempet. Contohnya kayak gini, analoginya. Teman-teman bayangin teman-teman suka seseorang.
suka banget sama dia, udah mengidolakan dia sekian lama gitu ya. Terus akhirnya suatu saat dia bilang ke kita, aku mau ngajak kamu ke pesta ulang tahunku, makan-makan gitu. Pada saat yang sama, kita punya acara lain. Tapi teman-teman suka banget sama orang ini, teman-teman sudah ngelihat dia anak Tuhan, dia cinta Tuhan, dia betul-betul saleh hidupnya, jadi berkat buat sesama, dan teman-teman pengen jadi pasangan dia. Apa yang akan kita lakukan? Tebakan saya, kalau orang ini segitu pentingnya, kita akan berjuang. Entah waktu yang lain digeser supaya slot waktu itu kita bisa datang ke ulang tahunnya dia, karena dia udah ngajak kita. Karena orang itu penting. Ini analogi teman-teman untuk ngasih lihat sebenarnya kata nggak sempet itu nonsense, omong kosong. Yang ada sebenarnya adalah nggak penting. Kalau orang itu penting, kalau satu hal itu penting, walaupun nggak sempat, kita akan bikin sempat. Tapi kalau orang itu nggak penting, aktivitas itu nggak penting, kita nggak akan memperjuangkannya. Jadi sebenarnya kata nggak sempat ini bicara tentang prioritas. Mulai sejak saat itu kalau ada orang yang bilang nggak sempet, saya udah nangkep, oh ini nggak penting aja buat dia. Jadi kalau kita ngerasa nggak sempet untuk punya saat teduh, ya mungkin bisa refleksi lagi, lihat sebenarnya prioritas saya di mana sih? Mungkin prioritas saya cari duit, prioritas saya cari nilai bagus, prioritas saya disenangi teman-teman, kelompok sosial saya. Jadi hal-hal ini karena nggak penting, saya nggak akan perjuangkan. Nah, ini kesulitan-kesulitan yang saya alamin. Mungkin teman-teman alamin, dan kalau ada yang lain nanti bisa tambahin. Jadi sebenarnya saat ini apa sih relevansinya dalam hidup kita gitu kan? Kenapa sih kita harus begitu berjuangnya untuk menyisipkan waktu untuk saat teduh dalam hidup kita? Tahu sejauh ini saya bolong-bolong saat teduhnya, bahkan saya nggak sate, hidup saya sama aja. Sate nggak sate kayaknya nggak ngefek gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak usah saat teduh gitu. Nah teman-teman, saya akan ulang satu kenyataan konkret tentang inti Alkitab yang saya lihat. Kita sebenarnya terpisah dari Allah, dan kita terpisah karena dosa. Jarak yang ada lebih jauh daripada jarak antara cewek dan mantannya yang pengen balik. Lebih jauh dari jarak antara apapun, jarak apapun. Jaraknya terlampau lebar untuk bisa diseberangi, bahkan oleh upaya terbaik kita sekalipun. Jarak kita dengan Allah. Segitu jauhnya, segitu nggak terseberanginya. Namun dalam Alkitab kita tahu kasih Allah yang begitu besar, Allah Bapa berinisiatif mendamaikan ciptaannya dengan penciptanya, pencipta dan ciptaan, dengan mengutus Allah Anak, Yesus Kristus. Dan kita yang hidup sekarang bisa tahu ini semua lewat Alkitab, kalau teman-teman menggumulkan Alkitab. Dan karya Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, menyadarkan kita tentang keberdosaan kita dan kebutuhan kita. 3 pribadi Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kerja bahu-membahu untuk membawa manusia balik ke dalam hadirat Allah. Itu kondisi kita sebagai manusia. Saya ada satu kisah yang saya mau ceritakan untuk menggambarkan kondisi ini. Ada satu pujangga Amerika namanya Elizabeth Barrett. Di masa mudanya Elizabeth telah diawasi oleh ayah yang sangat kejam. Ketika dia akhirnya tumbuh dewasa dan menikah dengan suaminya Robert Browning tahun 1846, pernikahan mereka diadakan secara rahasia karena ayahnya nggak setuju. Setelah nikah, Browning dan istrinya Barrett berlayar ke Italia, di mana mereka menetap selama sisa hidup mereka. Oh, gambarnya saya lupa. Dia pindah ke Italia, menetap di sana bersama dengan suaminya. Nah, meskipun orang tuanya menolak, Elizabeth Barrett tetap nulis surat kepada orang tuanya. Dia tulis surat.
dia tulis surat, dan hampir setiap minggu dia tulis surat buat papa mamanya. Walaupun papa mamanya nggak pernah balas. Setelah 10 tahun tinggal di Italia, dia dapat satu kotak paket. Ketika dibuka, isi kotak itu adalah semua surat dia yang dia tulis selama 10 tahun buat orang tuanya. Nggak dibuka. Dikirim balik ke Italia. Saat ini di Amerika, surat-suratnya itu berisi prosa, salah satu prosa sastra Inggris yang paling indah. Dan seandainya orang tuanya melihat sedikit saja surat yang ditulis oleh Elizabeth Barrett, hubungan mereka mungkin telah lama dipulihkan. Nah, saya ngelihat ilustrasi ini, teman-teman, saya nggak bayangin sebenarnya kita sama Tuhan, analoginya nggak sempurna, tapi kurang lebih seperti itu. Allah dengan kasih-Nya yang besar sudah berjuang untuk menjangkau kita, reach out kita. Tapi kita nggak pernah mau baca surat cintanya Tuhan yang begitu indah. Males. Kita ngerasa ada begitu banyak hal lain yang lebih penting daripada baca. Bahkan sekalipun kita sekarang mungkin mostly ada di rumah, ngapa-ngapain semuanya dari rumah, kuliah dari rumah, kerja dari rumah, kita tetap males. Walaupun kita punya waktu lebih. Sate atau saat teduh adalah hadiah, salah satu hadiah yang diberikan Tuhan supaya kita bisa relasi sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Dan itu dimungkinkan dengan harga yang sangat mahal. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita bisa kontak sama Allah Bapa. Allah menjadi Allah yang dekat, bukan hanya Allah yang jauh. Ada banyak disiplin rohani lain, teman-teman, bisa puasa, bisa melayani, bisa ibadah. Dan semua sarana ini, disiplin rohani ini Tuhan kasih supaya kita bisa punya relasi sama Tuhan. It's all about relationship. Semuanya tentang relasi. Tentang relasi kita sama Tuhan. Kita rusak sama Tuhan, dipisahkan, terpisah, tapi kemudian sekarang disambungkan kembali. Tapi kadang inisiatif Tuhan tidak direspon baik sama kita. Saya tutup sama ini ya. Satu penulis, teolog Oswald Chambers, dia bilang, the best measure of spiritual life is not its ecstasies, but its obedience. Ini saya suka sekali kutipan ini. Tanda spiritualitas atau kerohanian yang sejati itu bukan ketika kita bisa semangat melakukan segala sesuatu. Ketika kita nggak ada matinya. Karena nyatanya dalam hidup kita ada momen-momen di mana kita malas sekali cari Tuhan. Ada momen-momen di mana kita malas mengasihi sesama kita. Karena teman kita terlalu nyebelin. Orang-orang itu terlalu sulit untuk dikasihi. Atau itu terlalu menyakiti kita. Tapi tanda spiritualitas sejati bukan ketika semangat kita menggebu-gebu, mood kita baik, dan kita melayani Tuhan dari pagi malam nggak capek. Tandanya adalah ketika kita nggak fit sekalipun, kita tetap taat. Itu arti kalau kita punya kerohanian yang sejati. Jadi, kalau diaplikasikan ke hari ini, saat teduh, jangan lihat saat teduh sebagai perintah atau PR, homework gitu ya, assignment, tugas kuliah, tapi lihat itu sebagai sarana yang Tuhan sudah kasih ke kita supaya kita bisa kontak Dia lagi. Biar kita bisa treasure sarana ini saat teduh, dan walaupun kadang sulit, kadang males, kadang nggak mau, tapi kita tetap taat. Kita taat. Itu tandanya kita punya kerohanian yang dewasa, yang sejati. Ya, saya pikir itu, Grace, maaf kelebihan sedikit, banyak gitu ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan tanya, kalau yang nggak ada yang tanya juga nggak apa-apa gitu ya, feel free. Bisa langsung angkat tangan dulu. Emang kelihatan ya kalau angkat tangan nih? Oh, ada caranya ya? Pak dosen gaduh. Kalau dia nyalain kameranya pasti kelihatan Kak, cuma ini pada malu-malu ya kan. Iya. Yuk, kita buka termin pertanyaannya. Adakah yang mau bertanya? Speechless, udah nggak tahu mau tanya apa.
Nah, udah jelas atau kagak jelas? Kita ngerumpi Nah, juga itu boleh sih. ya ambigunya Oh ya ya, kan. syukurlah. Kadang itu Jelas orang boleh. nggak tahu Jelas, itu Kak. benar tahu atau tidak jelas. Oh, diulang lagi dong Kak, bagian nggak sempet tadi nampol banget. Kode Anchor. Itu di mana tadi ya? Itu untuk informasi itu bukan Kodankur, Kak. Jadi itu akun Kodankur, tapi di belakangnya adalah NC. Karena Kodankur ada acara di tempat lain, Siap. ONC. akunnya tetap akun pakai Kodankur yang dia berbayar gitu. Makanya ngomong dosen gadungan. Mm-mm. Sama ya Ken, gue pikir juga Dankur. Eh, nggak sempet itu jadi ya sebenarnya nggak ada yang namanya nggak sempet sih teman-teman. Yang ada cuman penting atau enggak. Kalau kita punya, kalau dari perspektif orang tua, anaknya bakal lomba piano final. Bapaknya punya kerjaan di kantor, dia pasti ambil cuti. Bapaknya bisa bilang kan, aduh gue nggak sempet gitu. Tapi kalau itu recital final, pasti akan dibela-belain. Kalau anaknya penting buat dia. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya nggak sempet, tapi prioritas atau enggak gitu. Gitu. Jadi saat teduh juga gitu. Tuhan tuh penting nggak sih buat kita? Buat saya juga nggak selalu melihat Tuhan penting. Tapi ya itu tadi balik ke tadi, ketaatan. Berjuang, tahu ini yang benar gitu. Dan Tuhan akan mampukan. Begitu. Oke, Kak. Jadi sama halnya kalau kita lagi PDKT ke orang, terus tiba-tiba dia balas chat kita dengan ngomong, sorry, aku nggak sempet balas chat kamu, ketumpuk-tumpuk. Nah, kita kan pasti sakit hati kan, karena udah jauh dalam lubuk hati kita, kita tahu, lu bukannya nggak sempet cuy, lu nggak nganggap gue penting. Nah, mungkin saat itu tuh Tuhan pada posisi yang sama kan, ketika kita jawab, sorry Iya. Tuhan, aku nggak sempet saat itu. Dalam hati Tuhan, lu bukannya nggak sempet, lu nggak penting lagi buat lu. Sedih. Dia Benar guys, benar. ada pertanyaan Kak. Gimana caranya berusaha memahami Alkitab? Apa cuma baca terus atau cari referensi juga dan lain-lain? Hmm, 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 hmm. Eh, Asumsiku pertanyaan ini berangkat dari kebingungan tadi ya. Kalau baca Alkitab nggak ngerti, terus gimana caranya gitu. Eh, Pertama-tama aku ngelihat Alkitab bukan sebagai buku teks kuliah. Kalau teman-teman kuliah, terus dikasih buku teks, itu kan harus dipelajari. Dan teman-teman harus berjuang supaya bisa dapat nilai bagus pas ujian, dipahami. Nah, tapi Alkitab itu aku melihatnya ya tadi surat cinta Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya untuk bisa dikenal lewat ciptaan, ya lewat firman Tuhan dan lewat Tuhan Yesus. Jadi ini bicara tentang relasi dan relasi itu bisa dibangun kalau kita punya niat, kalau kita punya hasrat untuk kenal Tuhan lebih lagi. Dulu waktu saya pertama kali jadi orang Kristen awal-awal, saya baca Alkitab tuh sehari bisa banyak pasal sekali. Itu dulu waktu SMP atau SMA, waktu pertama-tama kenal Tuhan. Kenapa pengen baca Alkitab banget? Karena haus begitu rindu kenal, begitu rindu baca tentang firman Tuhan gitu. Tapi ke belakang makin lama ini itu segala macam Alkitab jadi sesuatu yang kadang-kadang jadi beban. Jadi mungkin yang pertama-tama gimana berusaha memahami Alkitab, kita perlu ngerti firman Tuhan itu dikasih ke kita supaya kita kenal Tuhan. Surat cintanya Tuhan buat kita. Nah, kalau berangkatnya dari surat cinta dan bukan tugas kayak tugas kuliah yang harus dipahami, saya pikir kita punya hasrat yang lebih di situ. Motivasinya bakal beda. Nah, ketika kita dapat sesuatu yang sulit, karena saya percaya Alkitab itu firman Tuhan, bukan buku sejarah. Teman-teman kalau nggak diterangi sama Roh Kudus, nggak bakal ngerti. Karena ini firman Tuhan. Dan banyak orang pintar juga baca Alkitab, tapi nggak ngelihat Alkitab sebagai satu kebenaran.
Jadi ada peranan Roh Kudus di situ yang untuk menyingkapkan makna firman-Nya ke kita. Tentu di situ kita tetap bisa nyangkut dan tafsiran alat bantu lain menolong kita. Jadi untuk memahami firman Tuhan, pertama ngerti buku ini buku surat cinta, bukan buku tugas gitu. Jadi kita perlu punya hasrat untuk kenal. Dan yang kedua, kita perlu iluminasi Roh Kudus, pencerahan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan mampukan kita kalau kayak kita pengen kenal Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu kita bisa pakai buku-buku itu. Cari referensi, tanya kakak-kakak pembimbing, tanya Kak Grace, Kak Dankur, Ko NC gitu ya. Supaya kita bisa ngerti lebih lagi. We are all learning kok. Jadi baca Alkitab sampai sekarang saya juga ada yang bingung. Nggak apa-apa. We all learning. Gitu kan. Oke, thank you Kak Sabian. Ada 4 pertanyaan Kak yang masuk. Wah, kita bahas satu-satu ya Kak. Yang pertama, kalau itu disiplin rohani berarti itu harus dilakukan atau tidak? Atau gimana ya bahasanya ya? Mudeng lah. Jadi mungkin dengan kata disiplin itu kan kayak apa ya? Kayak menuntut adanya keseharusan untuk dilakukan. Nah, gimana sih Kak pandangan Kak Sabian tentang disiplin ini? Itu pertanyaan yang pertama. Aku langsung di pertanyaannya aja atau satu-satu nih Kak? Kalau nyambung boleh disambungin. Oke, bentar. Dan yang ada 2 pertanyaan tuh yang sebenarnya cukup nyambung. Aku baca pasal Alkitab untuk saat lebihnya mencari maksud dan kehendak Tuhan. Tapi caranya gimana? Jadi bagaimana sih caranya untuk mencari maksud dan kehendak Tuhan ketika kita saat teduh dan baca Alkitab? Ini mungkin sama dengan pertanyaannya Vide yang ngomong kalau yang meditasi tadi itu kayaknya terlalu hard Kak levelnya. Yang buat kita yang lagi pejuang-pejuang newbie ini gimana ya caranya supaya dalam saat teduh kita bisa ngerti maksud Tuhan, maksud Allah, tapi yang nggak harus levelnya nggak langsung jumping ke yang meditasi tadi, tapi yang level-level awam lah bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Bahasa. Yang ketiga, gimana ya Kak caranya menyadarkan orang kalau saat teduh itu penting? Aku punya teman yang sangat pasrah akan kehendak Tuhan, dia percaya hidupnya Tuhan yang pegang, tapi sangat kontradiktif sama cara dia berelasi dengan Tuhan. Dia berdoa ketika dia ingin dan tidak menganggap penting saat teduh. Nah, mau tanya Kak, cara memahami orang yang pemikirannya kayak gini itu gimana? Dan cara menyampaikan bahwa relasi dengan Tuhan lewat saat itu penting. Kalau pendapatku pribadi, nggak usah dipahami, gue temen lu ribet. Itu di chat atau ya, ke kamu langsung? Oh, di chat. Cuma kan lebih mudah bagi Kak Sabian jika aku bacakan kan daripada switch gitu ya. Luar biasa. Yang pertama apa tadi? Gue kelewatan, baru kedua sama ketiga. Yang pertama, disiplin rohani. Yang pertama, disiplin rohani. Harus dilakukan atau tidak? Kalau harus, bukannya harus apa enggak ya? Apa ya istilahnya ya? Aku juga bingung dengan yang bertanya ini. Disiplin rohani, iya. Namanya disiplin itu awalnya mungkin berat karena bunyinya disiplin, tapi kalau udah jadi habit, bukan jadi sesuatu yang berat lagi. Mungkin contohnya gini, kalau kalian nggak pernah jogging, terus pengen lebih fit, staminanya lebih bagus, kardio lebih banyak, kalian akan mulai yang namanya disiplin. Untuk awal-awal pemaksaan diri itu perlu toh. Aduh, kayaknya masih enak deh ranjang daripada jogging gitu ya. Apalagi di luar lagi dingin atau lagi panas gitu ya. Nah, awal-awal kita harus mendisiplin diri, memaksa diri supaya kita bisa punya habit. Tapi ketika along the way, setelah sekian waktu ada teorinya beda sih untuk menciptakan habit. Ada yang bilang 40 hari nggak putus, ada yang bilang 3 bulan nggak putus. Tapi ketika pola itu sudah terbentuk, harusnya itu nggak terasa sebagai disiplin lagi karena sudah mengakar, sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita. Jadi walaupun namanya disiplin, tapi sudah jadi habit, lifestyle gitu. Jadi disiplin awalnya memang sulit, tapi kalau masih sudah sekian lama masih berasa seperti disiplin, mungkin ada isu lain di situ.
Kalau udah sekian waktu, sekian tahun jadi orang Kristen, tapi baca Alkitab masih merasa jadi suatu beban, ada sesuatu yang salah di situ. Nah, sesuatunya ya perlu harus diselidiki lagi sih. Mungkin gitu ya disiplin rohani. Jadi awalnya sulit, tapi setelah kelamaan jadi gaya hidup jadi mudah. Begitu, Grace. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara tahu maksud Tuhan? Waktu aku bilang maksud Tuhan, aku nggak bicara tentang sesuatu yang terlepas dari firman Tuhan. Karena ada tradisi-tradisi gereja tertentu yang mungkin bisa jadi benar, tapi aku nggak ngelihat itu cukup objektif gitu ya. Kayak misalnya lagi mau cari, saya mau saya mau kuliah di mana, atau saya mau kerja di mana. Terus ini ada banyak lowongan kerja dari koran, kita udah potongin gitu. Terus kita merem, terus kita ambil. Ini kehendak Tuhan. Terus baca, oh saya harus kerja di Semarang gitu. Terus kita pilih. Aku nggak ngelihat kehendak Tuhan seperti itu. Karena kehendak Tuhan yang jelas semuanya ada di Alkitab. Jadi kalau mau tahu kehendak Tuhan, rajin-rajin baca Alkitab, kenali firman Tuhan, teman-teman akan tahu. Karena di luar ini, di luar yang Tuhan kasih lewat firman Tuhan, semuanya itu bebas. Kalian mau nikah sama siapa? Menurut saya, jodoh itu bebas. Karena Tuhan nggak menentukan. Kalian mau kuliah di mana, kalian mau kerja di mana, itu bebas. Selama pagarnya tetap di sini, firman Tuhan. Kalau cari jodoh, jadi misalnya menurut firman Tuhan, kita harus cari yang seiman. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kalau kita mau cari kerjaan, apakah kerjaan ini memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau kerjaan kita ternyata lebih banyak merugikan orang, mungkin kita harus pikir-pikir lagi gitu ya. Misalnya jadi debt collector gitu kan. Gitu kan kita mikir perlu nggak kerja kayak gitu. Jadi pagar-pagarnya yang jelas ada di firman Tuhan. Selebihnya dalam kehidupan teman-teman punya kehendak yang bebas untuk cari tahu kehendak Tuhan. Asal pagarnya jelas gitu ya. Hari ini mau pakai baju apa, nanti mau makan siang di mana, liburannya mau liburan kemana nanti kalau akhir tahun, itu bebas. Cari tahu kehendak Tuhan, gumulin firman Tuhan, pelajari kisah-kisah dalam Alkitab, kisah-kisah tokoh-tokoh iman, lihat bagaimana mereka bikin keputusan, dan lihat tulisan Paulus juga. Tuhan kasih Paulus untuk bantu kita bisa ngerti isu-isu yang sulit gitu. Lewat itu kita bisa ngerti kehendak Tuhan yang kerangkanya gitu ya. Does it helps? Ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, kayaknya ini aku mau jawab Yosua, kayak kamu yang salah tangkap di Yosua. Jadi yang tadi dimaksud itu bukan berarti kita harus memilih antara, kan tadi Kak Sabian jelasin tuh Kak, ada saat teduh, pelayanan kepada Tuhan, itu salah satu cara kita berrelasi dengan Tuhan, kita pelayanan tadi apalagi macam-macam. Nah menurut Yosua salah nangkepnya, apakah kita harus pilih salah satu atau gimana, kayak gitu. Padahal kan itu semua bisa dilakukan bareng-bareng. Oh iya betul, setuju. Nah yang untuk aku nambahin aja sih, aku keingetan gitu ya. Jadi kalau aku sendiri untuk saat teduhku, aku baca Alkitab dan aku punya 3 pertanyaan yang itu tuh membantu aku sendiri untuk ngerti, setidaknya paling tidak ngerti lah apa sih maunya Tuhan. Pertanyaannya tuh yang pertama, dari teks itu, dari perikop itu, seperti apa sih sifat Allah? Atau seperti apa sih karya Allah? Jadi yang pertama tuh balik ke Allahnya. Yang kedua, bagaimana respon kita sebagai manusia dari teks itu? Kan kadang ketika Allah itu menyadarkan manusianya juga nggak sadar. Begitu toh. Nah yang ketiga, apa sih kalau aku ada dalam teks itu, kira-kira aku tuh mau gimana? Dan untuk kehidupan ini aku mau seperti apa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang aku pakai buat saat teduh pribadiku sendiri. Siapa tahu itu bisa membantu teman-teman yang lagi kesulitan, gimana sih baca doang atau bagaimana gitu. Oh iya.
itu mantap, benar. Oke, Kak. Lanjut, Kak, di pertanyaan ketiga, yang gimana cara menyadarkan temannya dia, ini temannya Dela, kalau saat teduh itu penting, karena dia cuma ngelihat temannya itu cuma datang kepada Tuhan kalau lagi ada butuhnya aja. Hmm. Um, yang kepikir langsung pakai analogi, Del. Uh, konsep kita tentang Allah itu sangat dipengaruhi dari pengalaman hidup kita. Dan banyak catatan-catatan psikologi yang bilang bagaimana kita melihat Allah itu sangat dipengaruhi bagaimana kita melihat ayah fisik kita, ayah biologis kita. Kalau ayah kita gimana, kita ngelihat Tuhan itu seperti itu kurang lebih. Nah, secara umum saya pikir setiap kita punya konsep Allah yang pasti nggak benar gitu. Karena kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu Allah seperti apa. Kita bisa lihat gunung yang hebat, yang megah, kita bisa lihat ombak yang bergelora, dan kita bisa lihat, wah, kalau alam aja begitu berkuasanya, begitu megahnya, apalagi Allah gitu. Tapi hanya sebatas hal-hal tersebut. Selebihnya itu pasti akan dipengaruhi bagaimana pengalaman hidup kita. Nah, teman kamu ini ketika dia bilang, aku pasrah aja deh Tuhan mau apa, apalagi sate, teman-teman Dela mungkin bisa kasih tahu, menurut kamu kalau kamu pasrah itu Tuhan berkenan atau enggak? Kalau kamu enggak sate itu Tuhan berkenan atau enggak? Kalau menurut kamu Allah itu kasih itu ditunjukkan seperti apa? Bukankah dengan membina relasi gitu? Jadi mungkin bisa kasih analogi terus tanya-tanya gitu supaya bikin dia mikir. Karena kalau dia punya pola yang kayak gini, pasrah, sate kalau ngerasa butuh, sate kalau ngerasa nggak kepengen, tapi selebihnya pasrah aja sama Tuhan. Banyak cerita-cerita yang kayak gini akhirnya ketika dia dapat pengalaman pengalaman yang sulit dalam hidup, dia jadi bisa kemana-mana ya karena ngelihat Tuhannya nggak dengan konsep yang benar. Ya implikasinya banyak sih. Tapi ya jadi bisa pakai analogi. Menurut kamu Allah itu kasih nggak? Kalau kasih itu ditunjukkan dengan apa sih gitu? Dengan membina relasi. Nah kalau kamu begini, kira-kira Tuhan gimana? Kalau kamu cuman sate secukupnya gitu. Aku ada cerita yang menolong mungkin. Jadi ada satu buku, Hatiku Rumah Tuhan, dia bilang Tuhan rumah kita tuh kayak hati kita tuh kayak rumah, dan setiap hari Tuhan datang ke rumah kita ngetok pintu. Nah, kadang-kadang kita dalam kesibukan kita tuh ngerasa, oh Tuhan saya pagi ini ada rapat sama temen gitu, nggak bisa gitu. Besok ya Tuhan, ya udah Tuhan bilang ya udah nggak apa-apa besok. Terus kita pergi seharian pulang. Terus besok lagi ketika Tuhan datang lagi ketok, kita ngerasa, aduh Tuhan hari ini saya lagi mau ngerjain yang lain gitu. Besok aja ya Tuhan gitu. Dan kita melakukan itu setiap hari. Mungkin bisa diceritain ke dia. Kalau kamu mau bertamu ke rumah orang dan orangnya selalu bilang besok aja ya Tuhan, pas lagi kepengen aja ya Tuhan, kira-kira gimana perasaan Tuhan ke kita gitu, ke kamu gitu. Sedih kali ya pengen ketemu tapi nggak ketemu-temu. Nah, gitu. Pakai analogi bisa, pakai cerita bisa, pakai pertanyaan juga bisa. Tapi pasrah itu karya Roh Kudus. Jadi perlu didoakan gitu ya. Doa supaya Tuhan menjamah hati dia. Karena yang bisa mengubah hati cuma Tuhan, bukan kita. At the end. Ya, oke, ada pertanyaan lain lagi? Sehat-sehat ya semua, nggak ada yang kena COVID toh. Pertanyaanku yang tadi dong, Apa tuh, belum Dek? terjawab. Apa tuh, Dek? Sorry. Yang itu tadi, cara bersaat teduh yang mungkin tips or caranya gimana buat yang masih newbie atau biar apa ya, biar semangat. Biasanya sih kalau misal tadi ngomongin masalah niat kayak terus misal mungkin malas itu mungkin juga karena ada faktor dia tidak tahu bagaimana cara saat teduh yang benar atau tidak tahu cara menikmati saat teduh itu seperti apa.
Mungkin itu sih, dan itu juga curhat saya mungkin ya. Jadi Oh, betul. ya bisa dijawab Kak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih deh. Gimana saat teduh? Ting, 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 ting. Aku tunjukin slide-ku lagi ya. Udah nampak belum? Udah ya? Belum. Oh ya, Oh, oke, udah. belum. Iya, jadi ini beberapa hal yang bisa dikerjain. Nanti aku kirim PDF hasil materiku ini ke Grace. Jadi teman-teman yang mau nanti tinggal minta sama Ci Grace gitu ya. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan, baca Alkitab berulang-ulang. Itu karena itu cara orang zaman dulu. Kalau nggak ngerti dibaca lagi. Ada satu pengkhotbah bilang, kalau saya mau khotbah, saya baca Alkitab 50 kali perikopnya. Supaya saya ngerti betul apa yang dimaksud. Karena asumsinya Roh Kudus bukan Allah yang pelit gitu. Kalau kita cari tahu, Tuhan pasti tolong. Terus berdoa, tentu sebelumnya berdoa gitu supaya Tuhan singkapkan. Terus bisa curhat juga. Terus tulis jurnal. Jurnal itu membantu karena kita pakai dua otak kita, sisi kanan dan sisi kiri gitu. Dengan menulis jurnal, curhat, itu menolong kita juga untuk ngerti dan nggak tahu ekspektasinya gimana ya. Kalau ekspektasinya nggak bikin paper teologis, saya pikir simple-simple aja udah bagus kok. Teman-teman baca kisah tentang Tuhan Yesus ketemu sama Zakheus gitu. Kan bisa lihat misalnya, oh iya, ini pemungut cukai, semua orang Yahudi benci sama Zakheus, tapi Tuhan mau main ke rumah Zakheus gitu ya. Kok Tuhan mau ya gaul sama orang jahat? Aku aja nggak mau gaul sama orang yang begal, preman. Kok Tuhan Yesus mau gaul sama orang yang sudah memperkaya dirinya dan memiskinkan umatnya, bangsanya sendiri gitu. Misalnya kayak gitu, itu bisa didapat di tafsiran, itu bisa didapat di devosional gitu. Terus ya itu cara-cara yang aku pikir nggak terlalu sulit sih, baca Alkitab diulang-ulang sampai bego gitu, sampai ngerti dan sampai pintar, bukan sampai bego. Dan teman-teman bisa pakai punya Grace juga tadi, apa yang Allah kerjakan di perikop ini, apa yang manusia kerjakan, dan apa relevansinya buat aku saat ini, saat sekarang. Itu kali deh ya, yang paling gampang baca Alkitab sampai pintar. Oke Kak, thank you. So mungkin aku mau menambahi jawaban dari pertanyaanku sendiri mungkin. Oh boleh. Maksudnya, ini mungkin kalau ini caraku dalam saat teduh sih, yang aku tidak menyatakan bahwa saat teduhku lancar dan tidak macet. Oh, sangat salah. Enggak. Semuanya sama ya. Yes, oke. Cuman mungkin kalau aku caranya, kan aku orangnya sangat doyan ngomong. Jadi baca Alkitab tuh aku baca, cuman memang nggak banyak sih. Sisanya tuh doaku tidak merem. Aku melek jujur. Kalau pas saat teduh aku nggak merem. Tapi kayak orang ngobrol tuh udah jadi pura-puranya tuh Tuhan sedang ada di depanku ya, terus kayak aku ngomong sendiri, but itu ngomong satu arah, tapi itu enak sih. Selama ini aku saat duduk menikmati caranya seperti itu. Mungkin bisa tips untuk para teman-teman yang masih bingung caranya juga gitu. Terima kasih. Makasih Vide. Sam. Iya. Ya, jadi ini bukan pakemnya teman-teman ya. Ada banyak cara yang saya bagikan ini sharing, video sharing, Grace sharing, bisa dipakai, dipilih. Tapi poinnya Tuhan, bukan kita. Tuhan. Oke, Kak Sabian, kayaknya ini banyak banget yang tertarik ya Kak ya. Mau tanya dong, gimana maksudnya cara meditasi Kak? Masih kurang paham. Dulu saat pas mengkaderan pernah lakuin meditasi, tapi sama sekali belum paham. Fokus membayangkan Roh Kudus masuk ke dalam itu maksudnya gimana? Sabian punya pengalaman. Lalu ada pertanyaan. Ini basic ya, pertanyaan yang lebih mendasar, lebih esensial dari Mila. Kalau tipe spiritualitas kita, apakah menentukan cara saat teduh kita? Oke. Wah, pertanyaannya susah-susah nih. Nanti Grace bantu kalau aku nggak bisa. Oh, tenang Kak. Ada kok NC. Oh ya, soal meditasi,
aku nggak ngebayangin Roh Kudus masuk ke dalam kita sih. Kalau Alkitab bilangnya Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus akan membimbing kita waktu kita bikin dosa dan ada guilty feeling. Aku percaya itu Roh Kudus yang ngingetin kita. Kok kamu begitu lagi gitu. Jadi Roh Kudus selalu ada di dalam kita. Cuman kita mau dengerin Roh Kudus atau enggak? Ada analogi yang bagus itu kayak sinyal radio. Di saat ini kan sinyal nih banyak, sinyal jaringan, sinyal radio, sinyal TV gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya radio, nggak tahu nih masih relevan nggak? Radio itu kan diputar sampai FM-nya pas. Atau kalau pakai digital dipencet sampai FM-nya pas. Kita mau dengar jaringannya apa, radio jaringan apa. Nah, Roh Kudus itu sebenarnya terus berbicara kepada kita. Cuman kita atentif atau enggak? Kita mau dengerin atau enggak? Nah, jadi cara meditasi adalah cara kita untuk mensunyikan hidup kita yang sangat bising, entah dengan Instagram, entah dengan Facebook, entah dengan tugas di kuliah, pekerjaan di kantor. Kita senyapkan itu semua dan belajar untuk kembali tune up, nyetel FM kita ke FM-nya Roh Kudus. Jadi analoginya seperti itu. Meditasi itu mencoba untuk mendengarkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus terus berbicara menggerakkan kita. Nah, gimana cara tahu Roh Kudus berbicara? Lewat firman Tuhan. Waktu firman Tuhan kita baca dan kita ditegur, diingatkan, dimampukan, atau dihibur, aku percaya itu karya Roh Kudus dalam hati kita ketika kita membaca firman Tuhan. Jadi meditasi itu sebenarnya fokus aja, fokus mensenyapkan segala sesuatu dan mendengarkan Roh Kudus. Nah, susahnya kan karena kita terbiasa untuk multitasking, mengerjakan banyak hal di waktu yang sama, kita perlu membiasakan diri untuk hanya mengerjakan satu hal di saat yang sama. Dan itu yang jadi challenge. Makanya tadi bayangan yang aku kasih itu kayak duduk di tepi sungai dengan daun yang mengalir dan pikirannya dikasih biar daunnya bawa pikiran itu pergi gitu. Itu salah satu caranya. Apakah itu menjelaskan? Jadi aku nggak pernah dengar Roh Kudus bicara Sabian, kamu kuliah ya ke saat misalnya gitu. Sabian, kamu kuliah ya ke Australia, nggak pernah gitu. Tapi lewat pergumulan hidup, lewat baca Alkitab, akhirnya Tuhan tunjukkan gitu. Begitu kali kan. Jadi kita nggak bisa bayangin kayak Tuhannya kayak ngomong langsung gitu kan, kayak ada suara tiba-tiba dari atas atau dari mana. Hai anakku, gitu kan. Bukan tipe yang seperti itu toh. Bisa jadi sih, tapi aku nggak pernah ngalamin. Kalau cerita-cerita kan, ya kalau ada cerita yang bilang gitu, aku nangkepnya kayak, oh ya bisa benar, bisa enggak gitu. Cara ngetesnya lihat Alkitab lagi. Kalau kamu ngerti Alkitab, kamu bisa bedain mana yang benar, mana yang enggak. Beberapa waktu lalu di Facebook tuh ada pendeta yang bilang, aku dibawa ke kutub untuk memerangi virus COVID gitu. Nah, di situ kan, itu kan subjektif banget. Kita nggak tahu itu cerita benar atau bohong gitu kan. Tapi begitu kita lihat ada hal-hal yang aneh dari ceritanya dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa tahu, oh ini nabi palsu. Gitu. Jadi kalian harus tahu Alkitab. Balik lagi ke situ, standarnya selalu Alkitab. Oke, lanjut Kak, pertanyaannya Mila. Kamu baca apa sih, Mil? Kamu baca apa, Mil? Mana Mila? Coba ngomong, Mil. Kamu belajar apa, Mil? Baca apa, Mil? Bisa muncul kalimat ini, Mil. Pertanyaan ini. Tes. Enggak, maksudnya kan kayak apa? Setiap kita kan beda kan. Kayak aku tuh selalu tertarik sama karakter orang yang beda-beda gitu loh. Nah itu kan terus ada termasuk tipe spiritualitas. Nah, ya maksudnya kayak kan Tuhan juga nggak mungkin maksa kita menemuinya dengan cara yang sama kan setiap orang. Gitulah. Tapi gitu. Jadi menurut kamu nggak semuanya harus saat teduh gitu? Bukan, maksudnya cara saat
saat teduh gitu kan itu beda-beda kan. Nah itu tuh bisa dipengaruhi karena tipe spiritualitas kita yang berbeda-beda apa enggak? Nggak gini Kak, maksudnya kan tadi Kak Sa bilang tuh ada salah satu contoh, misal kayak baca Alkitab dibaca terus sampai 100 kali gitu kan. Nah, kan ada orang yang bisa kayak gitu, ada yang nggak bisa dan nanti malah dia mungkin menyerah atau terus dia nggak mau saat teduh lagi gara-gara apalah nggak tahu gitu. Tapi kan Ya itu aku. Siapa yang ngomong? Aku. Oke, lupakan. Iya. Maksudnya kayak Tuhan tuh bisa berbicara lewat apa aja gitu nggak sih? Maksudnya bisa kita dengar kesaksian, bisa lihat video, bisa kadang tiba-tiba ngomong apa gitu. Maksudnya itu termasuk saat teduh nggak? Iya, oke. Silakan Kak. Oke. Oh ya, jadi saat teduh caranya bisa beda-beda, bisa lewat kalian hafalin satu ayat, terus diulang satu ayat terus sampai pinter gitu ya. Kalian baca satu perikop, terus ngumpulin ada tafsiran segala macam. Caranya beda, tapi yang satu yang tidak tergantikan adalah saat teduh selalu sumbernya Alkitab. Jadi nggak mungkin nggak pakai yang lain gitu, karena Alkitabnya firman Tuhan. Caranya bisa beda, mau simple mau ribet gitu ya, mau yang model akademisi semuanya ditampilin di layar monitor ya bisa juga, bisa walking prayer juga, caranya macam-macam sih. Tapi Alkitabnya tetap indispensable, nggak bisa dibuang, nggak bisa digantikan. Gitu Grace, mungkin Grace ada pendapat. Oke. Terima kasih. Benar kata Kak Sabian bahwa ada dalam saat teduh tuh hal yang tidak bisa diganti dan nggak bisa ditawar nih. Itu Alkitab, firman Tuhannya. Kita nggak bisa ganti saat teduh, udahlah karena aku tipe anime gitu, gue mau saat teduh gue mau pakai komik One Piece gitu, nggak bisa woy kayak gitu. Tapi cara kita buat tahu suara Tuhan itu ada macam-macam. Kalau kayak aku sendiri, aku bukan tipe yang mungkin bisa meditasi, bisa diem gitu ya. Aku saat teduh, aku putar lagu Planet Shakers, NBC Worship yang jedang-jedung gitu. Terus aku baca Alkitabnya. Terus aku dengerin, kalau aku buntu, aku tuh dengerin salah satu pastor yang menurutku tuh aku seneng banget karena dia suaranya itu nggak bikin aku ngantuk dan penjelasannya tulis. Nah itu salah satu caraku buat saat teduh. Beda sama pacarku. Pacarku bukan tipe yang bisa dia duduk diam baca Alkitab gitu, enggak. Yang dia lakukan, dia jalan. Dia harus melihat keindahan kota, melihat lampu kota, atau melihat burung belibis gitu loh Kak, melihat burung-burung camar itu dia bisa duduk di situ diam, terus ngasih makan burung camar, tapi nanti dia pulang-pulang dia bisa ngomong, ternyata Tuhan itu baik ya. Coba loh, dia burung-burung camar segitu banyak aja bisa dikasih makan semuanya sama Tuhan, gak ada yang kelaparan. Nah, itu cara pacarku yang kayaknya mendekat ke alam-alam kayak gitu loh. Jadi bagiku mungkin tipe spiritualitas kita ada yang pakai musik. Aku tahu temanku ada yang kalau dia mau saat teduh dia pasang musik Beethoven yang klasik-klasik gitu karena itu merangsang otak dia supaya lebih rileks, lebih tenang. Ada mungkin yang kayak aku yang nggak bisa diem gitu kan, sambil bergerak, sambil nyanyi yang kecil-kecil, atau kayak pacarku yang sambil jalan-jalan melihat keindahan alam semesta, dan di situ ketika dia duduk, dia baca Alkitab, dia bisa meriletkan apa yang dia lihat sama apa yang dia baca. Gitu Mila. Ada kaitannya, ada hubungannya, tapi lagi-lagi ya dasarnya harus Alkitab, dan kita harus punya semacam kalau dibilang rutinitas, malah itu menjemukan ya, semacam komitmen untuk terus-menerus menjalin relasi. Anggap aja lah kita LDR-an gitu ya sama Tuhan. Terus kan kita kalau dari pengalamanku sendiri yang LDR, pasti kan kita punya jam telepon tuh, yang jam segitu nggak bisa diganggu-gugat, kecuali mendesak banget, kecuali aku main chat atau apa gitu, aku harus teleponan sama pacarku, karena ini penting untuk membangun relasi. Nah sama halnya dengan saat teduh.
Jadi kita mengkhususkan waktu itu, entah bagaimanapun caranya ya kan, untuk bisa punya relasi yang bagus sama Tuhan. Begitu, Mil. Betul. Atau aku yang salah memahaminya? Setuju, Iya, setuju. betul. Setuju sih. Tapi aku nggak punya jam telepon tuh. Kode, Nggak, kode. cukup. Cukup, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kalau yang nggak bisa LDR gimana dong? Nah, Ya berarti Allahnya harus dibawa deket-deket, Yos. Allahnya kamu harus bayangin kayak pacarmu, jangan jauh-jauh, lebih deket. Mungkin merasa dia punya jawaban untuk Yosua yang nggak bisa LDR gimana? ini topiknya udah lain ya. Sampai minum loh, pembicaranya sampai minum loh, bayangin. Aus. Kayak bisa jadi topik yang bagus ya ini ya, LDR ya. Untuk Buat yang berikutnya tuh, chapter bener. ya. Yang ahli LDR. Long distance relationship. Mila tuh, Mila, ahli LDR. Iki LDR analogiku. Ya karena yang dekat denganku kayak gitu. Jadi aku nggak punya analogi lain yang ya sama halnya kalau kamu punya pacar, Toyos. Seandainya aku jadi pacarmu, masa sih kamu setiap hari tidak akan ngechat aku, kamu tidak akan Aduh. menyempatkan waktumu untuk makan sama aku, kan pasti kamu akan menyempatkan, apalagi kalau cuma tidak kita cuma beda tinggal satu kompleks gitu ya kan, pasti kan malam-malam nih makan yuk baby, nah gitu loh, kayak gitu loh ya maksudnya. Bener. Nah itu topik lain lagi kalau pacarnya beda agama. Ini banyak sekali ada topik-topik ya. Iya, Oke, bisa kita dibahas. kembali lagi ke teduh Banyak. ini ya. Gara-gara Mila ini ya kan. Oke, ada pertanyaan lain dari anak-anak mungkin yang remaja. Kalau yang remaja, Soal saat teduh ini. Cikris, Ya, ini siapa Mila ya? boleh nanya nggak sama Cikris? Pertanyaannya ke aku, ya. tanya loh. Gimana Mil? Ini loh kan tadi kan pacarmu kan tipe spiritualnya misalnya itu apa sih naturalis ya berarti ya kayak yang suka jalan-jalan di alam gitu. Nah kalau yang tipenya kayak gitu kan maksudnya dia nggak bisa tiap hari jalan-jalan gitu kan apalagi sekarang lagi corona gitu loh. Terus dia gimana dia membuat saat teduhnya tidak membosankan di rumah? Dia jalan-jalan Mila setiap hari. Karena kebetulan dia pacar aku masuk ya? tidak. Dia tidak di WFH-kan, tidak dirumahkan. Oh iya. Dan kalau waktu aku memvisit dia itu dan melihat kehidupannya di sana, kalau pas dia sibuk banget dan dia nggak bisa melihat-lihat burung camar favorit dia itu, jadi cuma duduk di jendela di balkon apartemennya itu loh. Iya. Itu sudah bagi dia itu sudah salah satu cara. Jadi caranya dia tetap duduk nggak di dalam ruangan tapi duduknya itu di luar ruangan di balkon apartemennya dia sambil dia bawa teh gitu, terus dia kayak om zaman lampau mikirin utang anak istrinya gitu loh. Terus nanti tiba-tiba dia punya pernyataan yang menselikan gitu. Begitulah. Iya, oke, menarik. Terima kasih. Ini ada lucu lagi nih dari video. Mungkin kalau nggak bisa jalan keluar bisa lewat pemandangan VR gitu, maybe Ci. Jadi kayak tetap lihat pemandangan luar gitu kan ya. Imagine kalau kita lagi walking gitu. Oke.
saat teduh anak zaman now ya, pakai VR. Oke guys, ada pertanyaan lain atau ada tambahan dari Kakak Sabian lagi? Mungkin kalau udah nggak ada nggak? Kalau nggak ada. ONC belum punya pertanyaan apa ya? LDR itu apa? Apa sih kok? Kok NC ngomong sendiri deh kok? Iya, ONC gimana ONC? Enggak ada kok tadi kok. Aduh, nah itu yang roh kudusan yang pakai istilah yang sangat tidak kupahami. Apa sih? Apa ya? Aku lupa. Nah, itu ada impartasi segala itu. Oh, ini Kak, soal Roh Kudus. Jadi mungkin bisa dikasih penjelasan kalau Roh Kudus yang Kakak pahami itu beda sama Roh Kudusnya mungkin Yesaya Pariaci atau apa gitu loh, Kak. Yang bisa diundang-undang masuk terus berbahasa roh itu. Mungkin bisa dibantu dijelasin impartasi juga kali ya. Gak paham banget semua itu istilah apaan. Aduh. Ini pemahamanku tentang Roh Kudus ya. Jadi Allah itu Allah Tritunggal, esensinya satu tapi pribadinya tiga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan karya Allah Roh Kudus itu yang terus bekerja sejak Pantekosta atau Pentakosta? Gue salah mulu itu. Sejak pencurahan Roh Kudus sampai sekarang. Nah, karya Roh Kudus pada masa-masa gereja mula-mula perlu tanda-tanda karena Alkitab belum genap. Pentakos, mantap. Thank you, Dennis. Alkitab belum utuh, kanonnya belum selesai. Jadi kita perlu tanda, perlu mukjizat untuk menegaskan karyanya. Dan itu terjadi di gereja-gereja awal gitu ya. Anania Safira mereka bohong langsung mati gitu. Sekarang kita bohong nggak mati-mati malah. Jadi tanda-tanda seperti itu yang berkuasa Roh Kudus itu diperlukan pada masa gereja mula-mula sebagai bukti pengesahan bahwa apa yang diajarkan oleh para rasul itu benar adanya. Karena ada kuasa yang menyertai. Makan ular, makan bisa, nggak mati, digigit gitu ya segala macam. Dibakar api tapi nggak angus gitu. Itu tanda-tanda yang terjadi waktu itu. Sekarang tanda-tanda itu tidak lagi diperlukan karena Alkitabnya sudah utuh. Kalau teman-teman membaca kitab Wahyu, pasal yang terakhir, dia bilang kalau ada yang nambahin, terkutuklah dia. Tuhan akan menambahkan kutukan gitu. Makin banyak nambahin Alkitab, makin dikutuk. Jadi Alkitab cukup untuk menuntun kita hidup kudus dalam Tuhan. Dan lewat Alkitab, Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan dan memampukan kita. Itu yang aku pahami. Jadi tentang bahasa roh, tentang itu sekunder menurutku, nggak lagi penting. Terlepas dia benar atau enggak ya. Itu nggak lagi penting. Yang penting kamu tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu dan kamu melakukannya. Dan kamu bisa melakukannya kalau kamu tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kamu bisa melakukannya kalau kamu tinggal di dalam firman Tuhan. Karena di luar Tuhan Yesus kamu tidak dapat berbuah. Poinnya aku pikir di situ. Peranan Roh Kudus sekarang menginsafkan dunia dan memampukan kita. Memampukan kita untuk bersaksi bagi dunia tentang Tuhan. I think that's all. Oke, thank you Kak Sabian. Jadi Roh Kudusnya bukan yang model diimpar-impartasi gitu ya kawan sih ya. Dan mungkin nanti kita akan sediakan chapter khusus kali ya untuk impartasi Roh Kudus dan bahasa roh gitu kali ya. Bisa. Ntar saya cari dulu pendeta GBI supaya kita dialognya lebih mudah ya toh. Iya, asik. Benar-benar. Nah, ini berarti sudah tidak ada pertanyaan lain? Bisa di-close ya. Untuk Kopi Series volume 3 ini kita bisa cukupkan sampai di sekian. Oh, Kak Sabi GBI. Iya, dulu. Aku tutup ya, Grace? Ya, Kak Sabian tutup, boleh pakai doa, boleh pakai quotes, terserah Kak. Nanti setelah itu aku review buat yang 2 minggu lagi kita mau ngomongin apa sih, Wede.
Oke, mantap. Ya, jadi teman-teman, tadi ada beberapa poin yang aku pikir cukup menonjol di pertanyaan teman-teman. Nggak tahu implisit, tersirat atau tersurat, bahwa saat teduh itu harus menyenangkan. Saat teduh itu harus tidak membosankan. Aku ingetin sekali lagi teman-teman, saat teduh itu bukan entertainment. Agama itu bukan entertainment. Teman-teman datang ke gereja, teman-teman mungkin cari ibadah yang rame, khotbah yang menarik, tapi itu pola yang sebenarnya salah. Karena kita datang bukan sebagai konsumen Kristen. Banyak orang Kristen zaman sekarang datang ke gereja sebagai konsumen. Khotbahnya bagus nggak? Sekolah minggunya oke nggak kalau orang tua punya anak gitu. Mereka cari hal-hal seperti itu dan bikin gereja seperti mall. Dan aku pikir ini pola yang salah sama sekali untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tadi aku sudah bilang Allah dan kita itu terpisah karena dosa kita. Kita yang jahat, kita yang menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tarik kita kembali dan Tuhan kasih kesempatan untuk saat teduh ini. Jadi saat teduh adalah pusaka, kalau bisa dibilang sarana yang indah sekali Tuhan kasih supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Jangan bikin itu jadi murahan karena kita bikin gereja dan sarana-sarana ini sebagai sarana untuk memuaskan kita. Poinnya bukan di situ, poinnya bukan di kita, tapi poinnya bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Jadi aku harap cara pandang seperti itu yang bisa mewarnai bagaimana kita menjalani kehidupan spiritualitas kita. Bukan tentang saya, tapi bagaimana Tuhan dimuliakan, baik hidup maupun mati saya, baik happy maupun susah saya, Tuhan dimuliakan. Dan itu hanya mungkin kalau kita saat teduh, kalau kita tinggal dalam Tuhan, salah satunya saat teduh. Nah, teman-teman, saya tutup dengan ini. Saya mau kasih lihat, ini gambar cakep banget. Ini ada teman-teman yang pemuda, teman-teman remaja yang saya nggak pernah lihat gitu ya. Udah kelihatan nih gambarnya. Saya salut sama GKI Pajajaran. Waktu saya datang tahun 2009 praktek 2 bulan di Magelang, saya ketemu dengan teman-teman yang walaupun muda tapi aktif, kreatif, dan terus bertumbuh di tengah segala perjuangan mereka, jatuh bangun mereka ikut Tuhan. Dan terus mencoba untuk terus bertumbuh dan saling mengingatkan, mendidik jemaat satu sama lain. Dan sekarang aku lihat itu juga terjadi, walaupun teman-teman harus di rumah, tapi generasi muda sekarang berjuang untuk gimana bisa motivasi jemaat tetap berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun nggak seperti dulu, nggak seperti biasa. Itu yang bikin aku kagum waktu kenal Pajajaran 2009. 11 tahun yang lalu. Dan aku lihat hal yang sama. Aku berdoa, aku berharap supaya teman-teman pemuda remaja terus cinta sama Tuhan. Cintanya ke Tuhan, bukan ke diri sendiri. Biar Tuhan dimuliakan, bukan aku. Keep it up. Generasinya bisa beda, tapi kalau kalian pelihara terus hubungan relasi dengan Tuhan, dan hubungan relasi dengan sesama, aku yakin Roh Kudus akan kasih hikmat, Roh Kudus akan kasih ide, dan Roh Kudus akan mampukan kita, teman-teman di Pajajaran, terus berdampak buat jemaat dan buat komunitas di sekitar Magelang. Aku mengajak kita doa, nanti aku kasih ke Grace ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini boleh ngumpul. Kami percaya Tuhan sungguh mengasihi kami, dan ditunjukkan lewat kematian-Mu di kayu salib bagi setiap kami yang berdosa. Kami belum cari Engkau, tapi Engkau terlebih dahulu berinisiatif cari kami ketika kami masih menjauhi dan memusuhi Engkau. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar ini. Tolong kami untuk boleh terus menyadari besarnya anugerah-Mu dan hidup dalam anugerah-Mu, hidup dalam kasih-Mu, dan terus berjuang di tengah segala kelemahan kami, jatuh bangun kami. Kami terus berjuang untuk treasure, untuk menghargai kesempatan bisa mengenal Engkau, membaca firman Tuhan. Karena di saat yang sama ada banyak saudara-saudara Kristen kami di negara-negara lain yang ditekan, bahkan di Indonesia sendiri, ditekan karena iman mereka. Kami punya kesempatan, kami punya keleluasaan, biarlah Tuhan
privilege ini, hak istimewa ini boleh kami pakai dengan baik. Terima kasih sekali lagi untuk malam ini. Engkau tahu siapa yang hadir, kau tahu pergumulan kami masing-masing, kayaknya engkau boleh terus pimpin kami, hidup kami, pakai kami, kuatkan kami, mampukan kami, sehingga lewat hidup kami ya, nama Tuhan makin dimuliakan dan orang-orang di sekitar kami boleh jadi berkat. It's not about me, tanda spiritualitas bukan lewat ditentukan lewat mood saya, lewat kebahagiaan saya, tapi lewat ketaatan saya mengikut Tuhan dan kebenaran Tuhan. Tuhan akan mampukan dan Tuhan akan kuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman. Thank you. Thank you Kak Sabian. Nah, buat teman-teman, ada yang usul seminggu sekali ya. Cuma kayak kami sebagai admin, kami belum mampu kalau 1 minggu sekali. Nanti doakan semoga di bulan mendatang kami mampu untuk bisa mengajak banyak pembicara lain dan juga banyak orang yang mau bergabung dengan kita di Ngopi Series. Nah, kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi ya kawan-kawan. 2 minggu lagi itu sekitar tanggal 2 Juni, hari Selasa, jamnya sama. Kita mau sama-sama ngomongin soal maaf. Kalau teman-teman tahu, ada lagu yang beberapa waktu lalu booming dinyanyikan oleh Angela Peters. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Kenapa sih kita bisa atau kita sulit mengampuni orang yang bersalah sama kita? Hal-hal apa aja sih yang membuat kita sulit untuk memaafkan? Dan bahkan ada teori yang mengatakan ketika kita sulit memaafkan, itu akan muncul akar kepahitan dalam diri kita. Apa sih akar kepahitan ini? Nah, kita sama-sama mau lihat tentang maaf dan akar kepahitan ini dari perspektif teologis, nanti akan disampaikan oleh Kak Leri, lalu akan ditanggapi dari perspektif psikologis oleh Bu Sri Arianti Kristianingsih dari dosen UKSW. Jadi untuk 2 minggu lagi kita akan sama-sama ngomongin maaf dan kesulitan kita buat memaafkan. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau yang mau ngasih sedikit clue, tindakan apa sih yang sangat sulit kita maafkan atau siapa sih yang sangat sulit kita maafkan, itu bisa chat PM ke aku sendiri atau bisa langsung nanti di Ngopi Series edisi yang ke-4. Begitu ya teman-teman ya. Adakah pertanyaan teman-teman? Kak Grace, bar ini PMWA ya. Ya, silahkan kalau ada teman-teman yang mau curhat tentang kesulitannya dalam memaafkan, saya tidak akan membocorkan itu, bahkan ke pembicara pun saya tulis anonim seperti yang kemarin dengan Pak Eka. Jadi Pak Eka tidak tahu siapa yang bertanya. Aneh-aneh itu nggak ada yang tahu. Dia yang masuk ke pembicara cuma pertanyaan-pertanyaan tanpa nama. Begitu ya teman-teman, supaya kita ke depannya kita bisa punya mungkin kesehatan mental yang lebih baik ketika kita mampu memaafkan, juga kesehatan teologis kali ya, karena kita mau belajar untuk mengampuni. Itu Kak Sabian kalau mau gabung lagi boleh loh Kak, 2 minggu lagi. Siap. Nanti aku share linknya. Oke guys. Oke, kita sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Kak Sabian yang rela berbagi time ini di sana udah malam loh, tapi Kak Sabian bilang bukan nggak ngomong ke kita, sorry ya gue nggak sempet dah malam, dia tetap menyempatkan diri untuk mau ngomong sama kita, mau ngobrol, mau ngeladeni pertanyaan-pertanyaan kita yang aneh-aneh. Thank you banget ya Kak Sabian ya. Sama-sama, seneng bisa ngumpul lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa 2 minggu lagi. Yang punya pertanyaan, yang punya curhat bisa WA ke aku pribadi ya. Yuk, dadah, thank you Kak Sabian. Dadah, God bless.